Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia serta kenikmatannya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Anandaku sekalian, seluruh siswa grade 9, pada hari ini insya Allah di pertemuan yang ke-8 kita akan sama-sama mempelajari tentang teknologi ramah lingkungan. Ya, di abad yang modern ini, ya, setelah dunia itu melewati beberapa abad ya tentang perkembangan teknologi, maka pada era yang modern justru kita membahas tentang teknologi ramah lingkungan gitu ya. Ini menjadi suatu pembahasan dunia sains pada era ini gitu ya. Kenapa pada era ini dimunculkan kembali teknologi ramah lingkungan? Tentunya ada hal ya, ada sebab yang katakanlah seharusnya kita membahas bab ini ya. Ada yang tahu tuh kira-kira apa ya? Kenapa sih kita harus membahas kembali tentang teknologi ramah lingkungan? Ya, mungkin bisa jadi ya banyak sekali lingkungan-lingkungan yang sudah banyak yang rusak, ya, banyak lingkungan yang rusak, ya. Yang kita ketahui bahwasanya lingkungan itu adalah tempatnya makhluk hidup. Di sana ada manusia, di sana ada hewan, di sana ada tumbuhan, bahkan tanah pun bisa rusak, ya. Itu termasuk ke dalam lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, begitupun juga dengan visi untuk yang akan menjadi pemimpin masa depan, ya, apakah itu dia ingin menjadi seorang kepala daerah tingkat 1 seperti gubernur, kepala daerah tingkat 2, bupati, bahkan presiden dan menteri. Itu salah satunya kalau Ustadz pikir dia harus punya pemikiran teknologi ramah lingkungan. Ya. Mengapa demikian? Karena beberapa negara maju itu sudah melakukan hal yang ini, gitu ya. Contoh adalah yang pertama, negara yang mengimpor sampah. Itu siapa? Negara Finlandia, ya kan? Nah, dia mengimpor sampah, dalam arti sampahnya itu digunakan untuk energi. Di mana sampah yang ada di kita justru malah dibuang di mana-mana, menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Ya, yang kedua, sungai-sungai yang di negara maju seperti Korea Selatan, lalu di Jerman, itu ternyata sekarang sudah dijadikan objek wisata. Bisa melakukan selancar air, ya, bisa untuk berfoto-foto, bisa untuk menanam ikan. Di sisi lain, ya, pada saat ini sungai-sungai kita itu rusak, ya, tercemar oleh limbah rumah tangga, oleh limbah dari makanan, limbah dapur dan limbah sebagainya. Ya, nah itu merupakan kejadian yang kita lihat. Kita bisa bandingkan mana negara maju, mana negara yang kurang maju lah, seperti itu. Ya, nah kalian mungkin menyaksikan sungai-sungai di rumah kalian itu bagaimana kondisinya? Apakah bisa kalian cium bagaimana aromanya? Ya, nikmat aromanya? Ya, apakah bersih? Nah, seperti itu ya. Oke, tentunya itu merupakan salah satu perilaku manusia ya yang harus diubah. Nah, yang pertama ada produk teknologi, itu dikelompokkan menjadi 2.
ada produk teknologi ramah lingkungan, ya. Dia berasal dari bahan baku serat, ya, dan kayu, ya. Lalu ada produk teknologi yang tidak ramah lingkungan, itu berasal dari bahan bakunya besi, tembaga, aluminium, minyak bumi, batu bara, gas alam, kaca, karet, dan plastik. Mungkin di antara kalian bisa nggak menyampaikan kenapa disebut sebagai produk teknologi tidak ramah lingkungan? Raffi, jawab coba. Apa yang menyebabkan kita menghasilkan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan? Apa sih sebenarnya dikatakan seperti itu? Mengapa penyebabnya? Hanya terbatas dan dapat menghasilkan limbah yang tidak baik. Nah, betul sekali, ya. Setiap produk teknologi itu pasti akan menghasilkan zat sisa, akan menghasilkan gas buang, ya. Dan gas buangnya dan zat sisanya itu tidak ada pengolahan sehingga muncullah limbah. Limbah ini ternyata itu dikembalikan kepada lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, beberapa bahan di sini disebutkan ada besi, tembaga, aluminium, minyak bumi yang paling banyak, batu bara juga termasuk karena dipakai untuk menghasilkan energi, ya. Gas alam juga sama untuk menghasilkan energi, dipakai buat kita memasak, ya. Minyak bumi dipakai buat kendaraan bermotor, ya. Ada motor, ada mobil, ada bis dan sebagainya. Ada plastik apalagi, ya. Kita mengenal, pernah lihat di dalam satu Twitter, ya, di negara Thailand, di pantainya terdapat apa? Terdapat bungkus teh gelas, terdapat bungkus mie ayam Indomie gitu, ya. Terus apa lagi itu ale-ale, ya. Yang jelas itu dari mana? Itu dari Indonesia, ya. Kita mengimpor sampah ke orang lain, ya, seperti itu. Oke, kemudian teknologi ramah lingkungan, maka kita akan sedikit berbicara tentang transportasi, ya. Nah, transportasi ini sebagian besar kendaraan bermotor seperti motor dan mobil menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Ya. Nah, minyak bumi termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil. Pada saat nantinya bahan bakar tersebut akan habis. Nah, kalimat habis itu dikarenakan disebut sebagai apa? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui lagi karena akan habis. Betul? BBM akan habis? Apakah betul BBM akan habis? Pasti habis gitu. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya kendaraan. Ya, misalkan dalam satu keluarga ayahnya punya mobil, ibunya punya mobil, anaknya punya motor, ya. Berarti dalam satu keluarga mungkin ada 3 kendaraan. Otomatis itu akan apa? Membutuhkan minyak bumi untuk mengisi bahan bakarnya gitu. Nah, bahan bakar termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya akan habis. Cadangan minyak kita itu akan habis. Ya, selama berapa? Apakah nanti 30 tahun ke depan? Ya, apakah nanti 40 tahun ke depan? Mungkin ketika kalian usia dewasa 30 tahun ke depan BBM sudah habis. Maka tadi kan visinya adalah kita harus apa? Kita harus lebih memikirkan kepada teknologi yang mudah untuk diperbaharui, ya. Tidak lagi mengandalkan minyak bumi. Bisa nggak kira-kira? Maka ada sekarang produk teknologi yang menggunakan bahannya adalah energi listrik, ya, energi listrik. Nah, kemudian produk teknologi apa yang ramah lingkungan? Ya, tadi yang listrik. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, lalu apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip
dari pelestarian lingkungan, ya, dari pelestarian lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ya, tadi ke itu. Nah, prinsip-prinsip ramah lingkungan. Nanti dikasihkan PowerPoint-nya. Nanti Ustadz kasih PowerPoint-nya ya. Nah, teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Coba sebutkan, kira-kira produk apa atau sumber daya alam apa yang dapat diperbaharui? Sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Matahari, betul. Terus? Air, terus? Air, angin. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena akan selalu ada sampai dengan mungkin dunia kiamat gitu. Dan apakah ketiga tadi itu ramah lingkungan? Ramah lingkungan ya, seperti itu ya. Itu ramah lingkungan. Dia tidak menghasilkan gas buang ya. Nah, sekarang Ustadz ingin memberikan analogi nih ya tentang biogas ya. Biogas ya bidang energi. Kita memerlukan energi misalkan di rumah untuk memasak. Ya. Kita mungkin sekarang mengandalkan apa? Gas alam. Ya bisa jadi kita merupakan salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia. Ya. Hanya pemanfaatannya ya kurang maksimal gitu. Masih terlalu banyak mengandalkan bahan bakar minyak yang memang juga dia import dari negara lain. Ya. Bahan bakar minyak kita itu dia import. Ya, yang di Indonesia itu dia import, ya. Nah, kemudian di sini kita pasti perlu energi, ya. Maka kalau kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang pemimpin, lalu kita punya usulan. Bagaimana caranya agar kita bisa menyelamatkan lingkungan, juga bisa mendapatkan energi. Gitu kan? Yang selama ini sampah dapur, kotoran hewan, lalu residu pertanian, sisa-sisa pertanian itu dibuang ke sungai. Yang akan menyebabkan terjadinya apa? Yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan karena limbahnya itu merusak lingkungan. Ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam satu tabung yang namanya digester. Digester itu dibasuhkan bakteri. Bakteri tadi menguraikan sampah dapur, kotoran hewan, residu pertanian ya di dalam suatu wadah digester tadi, lalu dia akan menghasilkan biogas. Seperti halnya kalau kamu lagi buang angin itu menghasilkan gas. Cuman kan nggak terlalu banyak. Ya, biogas tadi dimasukkan dalam filter, bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk pemanas dan penerangan. Tuh. Lalu sisanya buat apa? Bisa buat pupuk bio. Ya, pupuk bio pertanian seperti itu. Nanti Ustadz kasih PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita membahas tadi bidang energi, maka kita akan membahas bidang transportasi. Untuk bidang transportasi, bahwasanya teknologi ramah lingkungan ini itu akan diaplikasikan mobil listrik. Nah, ini sekarang lagi tren nih mobil listrik nih ya. Merek apa sih mobil listrik yang sedang tren sekarang? Merek apa? Tesla. Ya, pasti semuanya bercita-cita ingin punya Tesla ya. Bisa autopilot kan, subhanallah kan, luar biasa ya. Ternyata ada orang Indonesia yang menjadi insinyur di Amerika Serikat. Bagaimana bisa katakanlah membuat kendaraan dengan autopilot gitu ya. Ada orang Indonesia itu insinyurnya ya. Bangga nih enggak kita nih orang Indonesia ya. Nah, seperti itu. Jadi mobil listrik itu merupakan mobil dengan
bantuan tenaga listrik. Nah, kira-kira dari mana didapatkannya? Didapatkannya sumber listriknya dari baterai. Baterai ya. Jadi di bawah mobilnya itu ada baterai. Baterai tersebut memiliki arus tegangan yang tinggi, lalu dirubah menjadi arus AC. Ya, arus AC tadi menggerakkan motor listrik. Nah, motor listrik ini ya memiliki memiliki kalau katakanlah kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, mobil listrik ada mobil tenaga surya menggunakan bantuan energi matahari, ada mobil hidrogen. Nah, ini mobil hidrogen yang sedang dikembangkan. Jadi mobil hidrogen ini menghasilkan air justru ya. Jadi dia dari hidrogen dicampur dengan oksigen ya, ada energi listrik, lalu gas buangnya air. Bayangin aja tuh, gas buangnya air, bisa kamu minum langsung ya, bisa kamu cari literasinya ya, seperti itu ya. Nah, di Jakarta sudah mulai ada bis listrik ya. Silakan kalau pengen coba bis listrik. Kemudian, nah di sini di bidang lingkungan. Oke. Sekarang di bidang lingkungan ini adalah contohnya biopori. Biopori atau lubang resapan air merupakan metode peresapan air hujan ke dalam tanah. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya saat ini ya, terutama di wilayah Jakarta, terus Jawa Barat dan Kalimantan terjadi banjir ya. Kira-kira banjir itu ulah siapa sih sebenarnya? Banjir itu ulah siapa? Banjir itu adalah ulah siapa kira-kira? Ulah manusia. Ya kan? Kenapa? Karena manusia ya, yang pertama hutan dibabat, ya kan? Dihabiskan hutan. Kemudian ya, tanah-tanah ditutupi oleh beton, oleh jalan ya, sehingga tidak ada resapan air, begitu ya. Nah, bahkan sampai kemarin itu di kota Semarang itu sampai banjir selama 7 hari. Air tergenang. Bisa dibayangkan nggak tuh? Tapi sayang nggak muncul di berita. Ya, di Jawa Barat, Cikarang, Bekasi, Karawang juga sama. Sampai 3 hari 3 malam itu. Ya, banjir menggenangi. Kira-kira tuh yang terjadi kalau misalkan banjir sehari, beres ini berapa lama untuk membereskan banjir? Misalkan rumah kamu kebanjiran, di sini ada yang rumahnya kebanjiran? Pernah kebanjiran nggak di Sukabumi rumahnya? Alhamdulillah ya. Kalau misalkan banjirnya sehari, kita beresin bisa seminggu, bisa 2 minggu. Energi juga habis gara-gara banjir. Maka dalam bidang lingkungan dibuatlah yang disebut dengan sistem biopori atau lubang resapan air. Ya. Nah, yang pertama, nah ini kayak gini nih bentuknya nih. Tanah dilubangin supaya nanti air masuk. Ya, sedalam 1 meter ya, dengan diameter 10 sampai 30 cm. Dimasukkan dibuatkan pipa biopori supaya apa? Supaya air masuk, supaya ada oksigen ke dalam tanah sehingga lebih subur ya. Nah, di depan rumah kalian bolongin tuh ya 10 biji aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini juga yang paling penting nih, teknologi pemurnian air ya. Saat ini ketersediaan air bersih itu semakin terbatas loh. Ketersediaan air murni semakin terbatas. Apa buktinya? Buktinya adalah melakukan eksploitasi kepada air mineral, aqua, ya, ABS, le mineral, ya, itu bukti-bukti bagaimana air minum itu dieksploitasi ya, diambil gitu ya, nah, dikapitalisasi supaya bisa dimanfaatkan. Tapi ini kira-kira kalau misalkan air disedot
sebanyak-banyaknya di dalam sumur resapan, kira-kira bakal habis nggak tuh air bersih itu? Ya, itu akan habis. Nah, kenapa kita harus punya teknologi pemurnian air? Nih kalau kalian ingin punya cita-cita menjadi seorang teknokrat atau seorang pemimpin ya tingkat negara itu ya, atau menjadi menteri, itu sudah mulai harus melakukan pengkajian kepada teknologi pemurnian air. Mengapa demikian? Karena ya, walaupun jumlah ketersediaan air di dunia itu 70% loh. Ketersediaan air di dunia itu berapa persen? 70%. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya kita itu terdiri dari banyak lautan. Ya. Cuman yang bisa diminum itu bukan air laut kan, tapi air bersih, betul? Yang dipakai air mandi air bersih. Di sini ada yang minum air sungai? Enggak. Di sini ada yang minum air laut? Juga enggak. Ya, maka ya sisa dari air bersih di dunia itu kurang lebih hanya 3% saja, dikit gitu. Dan itu lebih banyak adanya di mana? Di wilayah Asia Tenggara. Di wilayah kita. Ya. Orang asing itu sedang mempelajari bagaimana ketersediaan air yang ada di Indonesia. Nah, kita harusnya lebih depan gitu untuk katakanlah melakukan suatu inovasi ya terhadap teknologi pemurnian air, gitu kan? Nah, ini kan harus dipikirkan. Nah, teknologi pemurnian air bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Mandi, minum, cuci baju, ya kan itu penting, ya kan? Kecuali yang nggak pernah minum, kecuali nggak pernah mandi kan nggak mungkin. Nah, pemurnian air dapat dilakukan secara fisika, secara kimia, dan secara biologis. Pemurnian air secara fisika dapat dilakukan melalui penyaringan atau filtrasi, pengendapan, dan penyulingan. Secara kimiawi dapat dilakukan melalui pemberian klorin, ya, atau penyinaran dengan sinar ultraviolet. Nah, kalau kalian suka renang di kolam renang, pasti seorang daripada pegawainya itu selalu menaburi kaporit. Nah, kaporit itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memurnikan air ya. Nah, kemudian secara biologis dapat dilakukan dengan cara memberikan karbon aktif. Tahu karbon aktif nggak? Karbon aktif itu kayak arang yang buat ngebakar sate, itu namanya karbon aktif ya. Kamu sakit perut, ya makan karbon aktif aja ya, itu dapat memurnikan, dapat menyerap bakteri juga secara biologis ya, arang batok kelapa dan sebagainya. Nah, kemudian salah satu metode pemurnian air adalah proses penyulingan atau destilasi. Pada destilasi terjadi proses perubahan bahan cair menjadi gas karena terjadi perubahan suhu melalui pemanasan zat. Direbus kan? Nah, setelah direbus, kemudian didinginkan. Gas yang hasil dipanaskan tadi. Selanjutnya dikumpulkan tetesan air yang telah mengembun. Nah, begitu. Jadi namanya destilasi. Produk apa yang air minum kemasan yang dia didestilasi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak produk minuman yang hasil destilasi? Yang hasil dididihkan? Ada yang tahu? Aqua nggak dimasak. Aqua itu diozonisasi. Nggak dimasak dia. Hah? Lem mineral juga hampir sama. Dia tidak dimasak. Yang dimasak itu amidis. Ya, tahu amidis nggak? Pernah dengar amidis? Nah, amidis itu adalah produk minuman yang hasil destilasi. Ya, yang dia yang direbus. Yang direbusnya itu yang diambil uapnya nanti gitu. Ya, seperti itu. Ya, nah kayak gini nih bentuknya nih. Nah, pembakar, nanti ada penguapannya nanti embunnya dia dinginnya menjadi tetesan airnya itu nanti yang akan diminum. Gitu ya. Yang ketiga ada fitoremediasi ya. Ini juga sama. Ini untuk menghilangkan racun dalam tanah atau dalam air, dalam udara. Beberapa dari tumbuhan itu
dia memiliki sifat untuk menahan racun. Subhanallah, kalian bikin karya tulis kayak gini, wah hebat nih kalian ya. Ada toilet pengompos ya. Nah, selanjutnya bidang industri ada biopulping, pemakaian bahan kimia, menghemat energi dan bahan kimia ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada apa lagi? Penghematan energi ya. Jadi perilaku hemat energi juga perlu. Ya, ini harusnya kalian lakukan ya, supaya apa? Supaya kalian tidak memberikan efek pencemaran ya. Lampu listrik menghasilkan panas, AC menghasilkan panas, kulkas menghasilkan panas, komputer menghasilkan panas, mesin cuci pemborosan kepada tadi ya, jadi banyak sabun gitu ya. Seperti itu. Pemanas nasi menghasilkan panas, peralatan elektronik, air juga ya, sebisa mungkin hemat, dan alat transportasi. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang tidak ramah lingkungan karena dia bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah. Seperti ini. Minyak bumi juga ya, batu bara juga, kaca menghasilkan panas, karet ya. Itu juga kan kalau dibakar karet gimana tuh kan? Pencemaran kepada tanah ya. Plastik juga sama. Plastik itu kurang lebih 300 tahun baru bisa dihancurkan ya. Minyak bumi merupakan bahan cair alami yang dapat disuling menjadi bahan bakar, pelumas, dan bahan baku dalam industri kimia. Minyak bumi terbentuk dari peruraian sisa-sisa organisme renik lautan yang telah mati berjuta tahun yang lalu yang tertimbun oleh sedimen atau endapan. Minyak bumi yang telah diolah dapat menghasilkan bensin, zat warna, pelumas, serat nilon, polyester, plastik, zat pelarut, lilin, karet sintetis, dan aspal ya. Batu bara berbentuk seperti tumbuh-tumbuhan yang terpendam dalam bumi berjuta-juta tahun yang lalu, menghasilkan karbon 95%, ada yang karbon 70% ya. Nah, ini juga bisa menghasilkan bahan bakar, zat warna, parfum, dan serat sintetis. Kaca dibuat dengan cara meleburkan pasir dicampur dengan garam pada suhu yang sangat tinggi kemudian didinginkan. Kaca dapat digunakan untuk menghambat panas atau kalor ya. Jadi kaca itu kan bisa mantulin panas. Kayak mobil misalkan pakai kaca film kan. Nah, itu juga sama, dia akan memantulkan panas ke atmosfer. Jadi akan menimbulkan apa? Menimbulkan panas ya. Karet ya, dari ketakuan karet, lateks yang dikentalkan, digulung dan dikeringkan, diperoleh dari minyak bumi. Karet memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai penyekat panas. Nah, plastik juga sama, sebagai isolator ya yang baik. Ya, ini karena dia yang paling pentingnya adalah plastik itu lama untuk dihancurkan. Nah, seperti itu saja mungkin pembahasan kita hari ini. Kita sama-sama tuh dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, Ustaz mau absen.